Halo guys, hari ini aku mau kasih film action yang anti mainstream. Judulnya tuh In Time. Di sini pemain intinya ada Justin Timberlake yang memerankan jadi Will Salas, lalu Amanda Seyfried yang memerankan jadi Sylvia Weiss. Film ini tuh menceritakan ketika uang itu tuh tidak ada gunanya. Semua itu dilakukan menggunakan waktu. Jadi waktu tuh bisa diperjualbelikan guys. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita nonton filmnya. Di awal film kita nih dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang sudah direkayasa genetik biar penuaan berhenti di usia 25. Nah, orang-orang kaya bisa beli waktu pakai uang mereka. Jadi mereka bisa aja hidup selamanya. Sedangkan orang-orang yang miskin cuma bisa nyambung hidup sehari demi sehari. Masuk ke awal cerita menampilkan satu cowok yang lagi ngucapin ulang tahun ke ibunya. Ibunya yang katanya usianya 50 tahun tapi masih mulus. Bener-bener banget ya, emang penuaan mereka berhenti di usia 25. Jadi ini ibu sama anak kayak seumuran. Cowok inilah yang namanya Will, dia sama ibunya kelihatan hidup susah. Banyak hutang juga. Ini katanya ibunya aja harus kerja 2 hari ke distrik garmen. Sedangkan waktu dia aja nggak nyampe 3 hari. Dia takut kalau nggak sempet ketemu Will lagi. Namanya ibu ya udah tiris gitu, masih aja ngasih 30 menit lagi buat anaknya. Ya yang emang cuma punya waktu sehari aja. Di jalan berangkat kerja, Will juga nolong anak kecil yang katanya butuh waktu buat bayar tagihan. Dikasih 5 menit itu anak itu. Jadi sebelum 25 tahun waktu di tangannya itu belum aktif. Belum bisa dipakai buat alat transaksi. Di tempat kerja kepake lagi 4 menit buat beli kopi. Harganya naik katanya. Mana bayaran kerjanya makin hari makin menurun. Malam itu dia ke bar. Temennya ngasih tahu dia ada orang yang umurnya sampai seabad di situ. Will ngelihat ada orang lain yang ngincer orang kaya itu. Dia nyoba ngasih tahu, nggak lama Minutemen datang. Nah, Minutemen adalah komplotan orang-orang jahat yang suka ngambil-ngambilin waktu orang. Ketuanya namanya Fortis. Will nolongin si orang kaya itu buat kabur. Ya akhirnya mereka dikejar-kejar. Mereka masuk ke bangunan kosong. Minutemen menjadi kehilangan jejak. Udah aman, mereka pun ngobrol dan kenalan. Orang kaya ini namanya Henry Hamilton. Dia tinggal di New Greenwich. Umur aslinya tuh udah 105 tahun. Will aja umurnya baru 28. Henry bilang kalau dia nih udah bosen dengan kehidupan. Will dengernya aja udah kesinggung ya. Secara dia kan dapetin waktu sehari aja tuh susah. Tapi di situ Henry ngasih omongannya masuk akal. Dia bilang kenapa pajak sama harga terus naik tiap hari. Karena memang sengaja biar ada orang yang mati. Karena kan kalau sekarang itu keadaannya selagi masih punya waktu ya berarti gak bakal mati. Dia nanya kalau Will punya waktu sebanyak dia, Will bakal ngapain aja. Will cuma jawab dia gak bakal nyia-nyiain waktunya besok. Paginya Henry bangun duluan. Terus dia ngasih semua waktu yang dia punya tuh ke Will. Dia cuma sisain 5 menit buat dirinya sendiri. Will kaget nih bangun-bangun ngeliat waktunya udah 1 abad. Henry duduk di jembatan nunggu waktunya habis. Di situ pas waktunya habis, langsung kayak kena serangan jantung guys. Terus ya udah dia tewas. Will telat, Henry pun udah tewas pas ia sampai. Nah, si Will ternyata kena rekaman CCTV, bakal bahaya nih kayaknya. Habis itu Will datang ke rumah temennya si Borel. Dia ngasih waktu 10 tahun ke Borel sebelum dia pergi. Will katanya mau bawa ibunya ke New Greenwich, impiannya selama ini. Cerita pun berpindah ketika ibunya Will mau pulang naik bis, tapi tarifnya naik. Jadi waktu 2 jam, tadinya padahal cuman hanya 1 jam. Ibunya cuma punya waktu 1,5 jam, ya udah mau gimana lagi. Akhirnya dia lari. Sekarang tinggal 21 menit lagi waktunya. Will nungguin, ibunya panik. Ibunya nggak ada di bis terakhir. Akhirnya dia mutusin lari buat nyamperin ibunya. Ketemu nih di tengah-tengah, sama-sama lari mereka berdua. Pas banget sampai, ibunya meninggal. Waktunya pas habis. Sedih banget ya. Besoknya timekeeper atau penjaga waktu nemuin jenazahnya Henry. Mereka mengira Henry itu korban pembunuhan. Will hari ini pergi ke New Greenwich, naik semacam kayak taksi gitulah. Dia ngelewatin 4 perbatasan zona waktu. Tiap perbatasannya waktunya berkurang. Dia ngabisin bertahun-tahun baru bisa sampai ke New Greenwich. New Greenwich ini adalah kota yang terlihat mewah. Semua orang kaya yang hidup di sini. Ada satu cewek yang kelihatannya orang kaya juga. Dia ngeliatin Will sampai segitunya. Will nyewa kamar di situ, dia pilih yang paling mahal. Standar aja nih harganya 2 bulan.
Ini yang luxury series loh. Malam itu Will datang ke kasino dekat hotel. Dia ikutan main di sana. Dia main semeja sama orang kaya raya lainnya. Namanya Philip Weiss. Taruhan awalnya aja sudah 50 tahun guys. Nggak lama si cewek yang ngeliatin dia tadi tuh baru datang, ikut duduk di sebelahnya Philip. Habis itu taruhan dia naikin jadi 2 abad. Sisa waktu tinggal 30 detik. Philip udah sombong serasa bakal menang, tapi taunya kartu Will lah yang menang. Sekarang waktunya Will nambah jadi 1100 tahun. Philip memperkenalkan cewek itu ke Will, ternyata ini adalah anaknya. Namanya Sylvia. Sylvia ngundang Will ke acara pesta besok. Besoknya timekeeper udah mulai ngejar Will ke New Greenwich. Will sama Sylvia juga makin akrab. Malah nih mereka berenang berdua di laut belakang tempat pesta itu. Untung aja gak sampai ketahuan Philip. Baru mau diajak main kartu lagi, timekeeper keburu datang. Mereka mulai nanya-nanya ke Will soal waktu yang dia dapetin dari Henry. Udah nyoba jelasin yang sebenarnya tetap aja gak percaya. Akhirnya semua waktunya Will disita. Cuma disisain 2 jam buat pemeriksaan. Will protes kenapa timekeeper ngurusin masalah pembunuhan. Si Leon menyinggung soal ayahnya Will yang katanya dulu pernah protes hal yang sama. Akhirnya Will berontak. Dia terpaksa jadiin Sylvia sandranya biar bisa kabur. Kejar-kejaran tuh antara Will sama timekeeper sampai akhirnya mereka berhasil lolos. Sekarang waktunya Will tinggal 1 jam lagi. Dia nyoba minta sedikit aja dari Sylvia, tapi nggak dikasih. Soalnya Sylvia masih ngira si Will itu bener-bener ngebunuh Henry. Tapi Will nggak maksa, dia malah nyuruh Sylvia nutupin tangannya. Takut kelihatan orang kalau dia punya waktu yang sangat banyak. Singkat cerita, pagi pun tiba. Will lagi gak fokus, mobilnya ngelindes perangkap. Sampai akhirnya mereka guling ke bawah. Pas mereka lagi pingsan, tiba-tiba nongol Minutemen. Fortis ngambil semua waktunya Sylvia, sampai nyusain cuma setengah jam. Dikuras bos. Mereka lanjut ke rumah Borel mau minta tolong, tapi istrinya Borel bilang Borel udah meninggal. Borel menyanyiakan waktunya buat minum di dalam bar. Langsung pusing harus gimana. Will ngeliat berliannya Sylvia bisa digadai. Larilah mereka buru-buru ke pegadaian yang hampir tutup. Sylvia masukin berlian dari celah bawahnya. Untungnya mereka masih mau nerima, tapi cuma dihargain 2 hari. Habis itu Will nelpon ke rumah Sylvia. Dia minta tebusan, bagi Sylvia dia minta 1000 tahun. Tebusan ini didistribusikan ke jalur waktu di daerah situ besok pagi. Si Leon malah makin menyinggung kisah kematian ayahnya Will. Malam itu Sylvia dikasih tahu trik biar bisa menang di pertarungan waktu. Pertarungan waktu ini juga yang katanya jadi penyebab kematian ayahnya Will. Mereka nungguin ayahnya Sylvia beneran bakal nebus anaknya apa enggak. Ternyata enggak. Ayahnya tidak mendistribusikan waktu ke daerah itu. Sylvia kelihatan kecewa. Mereka udah mau pisah nih. Will ngasih pistol ke Sylvia buat jaga-jaga. Habis itu Sylvia nelpon ayahnya. Pas dia nggak sengaja menengok ke arah Will, di dekat Will ada Leon yang nodongin pistol. Sylvia refleks langsung nembak si Leon. Terus Will ngambil waktu sama mobilnya Leon juga. Lumayan lah buat kabur. Mereka berhentiin orang nih, mereka butuh waktu tambahan sama mobil juga. Nggak mungkin kan mereka keluyuran pakai mobil polisi. Di sini Will nyuruh Sylvia buat pulang. Tapi Sylvia nggak mau, dia mau sama Will aja katanya. Sylvia bilang dia bisa bantu Will dapetin waktu yang dia butuhin. Bener aja tuh, mereka nabrak tempat peminjaman waktu punya ayahnya Sylvia. Mereka ngambil 1 koper penuh mesin waktu. Mereka juga ngebiarin orang-orang yang ada di sana buat ngambil sisanya. Otomatis membuat timekeeper makin kerepotan. Nggak lupa Will juga ngasih 1 buat Greta, istrinya Borel. Habis itu mereka lanjut lagi membagikan buat orang yang butuh. Besok malamnya lagi mau enak-enak, Will sadar kalau di luar ada timekeeper. Mereka berhasil kabur lagi. Mereka naik bis, cuma mereka dipalak. Dimintain bayaran lebih sama si supir. Soalnya mereka jadi buronan nih. Ada 1 orang yang ngaduin keberanian Will dan Sylvia ke Minutemen. Malam itu mereka didatengin sama Minutemen juga. Fortis ngajak Will buat bertarung waktu. Senengnya dia ngelihat waktu di tangannya Will tinggal hitungan detik. Pas udah 5 detik, Will ngebalikin posisi. Sekarang gilirannya Fortis yang berkurang. Udah sisa beberapa detik lagi waktunya Fortis. Will tembak semua anak buahnya Fortis dulu biar aman. Habis itu Fortis tewas di pertarungan itu guys.
Will kelihatan putus asa ngelihat bunga pinjaman dinaikin sampai 37%. Makin susah aja lah hidup warga di ghetto ini. Sylvia bantu menyematkan Will. Sylvia bilang ayahnya punya 1 juta tahun. Besoknya, Sylvia datang nemuin ayahnya. Sylvia bilang dia nyerah terus naruh pistolnya. Sylvia sempat nyindir ayahnya dulu nih. Dia bilang ayahnya sekarang punya banyak pengawal. Tapi kelebihan satu, tiba-tiba Will dari tadi nyamar di situ muncul nodong pistol ke ayahnya Sylvia. Mereka lanjut ngebuka berangkas ayahnya buat ngambil simpenan 1 juta tahun itu. Timekeeper makin kesel aja nih. Leon langsung nyari mereka. Mereka menerobos timekeeper yang udah nembakin di depan mereka. Udah hampir lolos, tiba-tiba si Leon nabrak mereka dari samping. Di situ Will langsung ngasih mesin waktu itu ke anak kecil buat dibagi-bagi. Padahal waktunya Will sendiri tinggal 1 jam. Mereka kabur lari, mobil rusak tadi itu ya. Di depan mereka udah ada si Leon lagi. Keasikan ngobrol baru nyadar Leon pas ngeliat tangan ternyata waktunya tinggal 5 detik. Leon pun tewas. Sekarang waktu mereka berdua sama-sama tinggal hitung mundur. Nah, Will baru ingat kalau di mobil timekeeper itu ada mesin waktu. Mereka lari ke mobil itu, Will sampai duluan. Terus langsung isi waktunya. Habis itu dia balik nyamperin Sylvia. Dia nggak mau sampai keulang lagi kejadian kayak ibunya dulu. Kali ini dia berhasil ngisi waktunya Sylvia. Di akhir cerita semua orang bisa dapat waktu yang mereka butuhkan. Mereka semua melintasi zona waktu menuju ke New Greenwich. Sementara itu Will dan Sylvia tetap menjadi buronan. Mereka juga tetap menjarah bank demi bank waktu untuk dibagi-bagiin ke mereka yang membutuhkan. Itulah dia alur cerita dari film In Time. Wah, nggak kebayang ya kalau ini beneran kejadian di dunia nyata, di mana uang itu sudah tidak diperlukan dan digantikan jadi waktu. Pasti sudah tidak ada lagi orang yang jadi kaum rebahan, mager-mageran, dan males-malesan. Kira-kira gimana ya kalau bener-bener jadi kenyataan ya guys? Nah, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian supaya kita bisa nonton bareng-bareng lagi guys. Makasih yang udah nemenin nonton. Aku pamit dan dah.